Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian di Majelis Ta'lim Telkomsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Syawal, kalau tidak salah. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, diterima amal ibadah kita, dan kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pembukaan pengajian perdana, pengajian pembuka. Mudah-mudahan pembukaan di hari ini merupakan pembukaan yang baik, karena ada istilah dalam agama kita yang bunyinya husnul ibtida min husnil intiha. Permulaan yang baik menunjukkan akhir yang baik. Kalau mula-mulanya udah bagus, biasanya keseruannya juga bagus. Kita kalau baru kenal sama orang, baru pertama kenal udah gak enak. Udah gak enak lah. Kalau pertama kali kita menjalani sesuatu, itu pentingnya permulaan. Mungkin kalau kita bisnis, karir, atau menservis klien, ya, segala macam, itu permulaan itu penting sekali. Husnul ibtida min husnil intiha. Permulaan yang baik menunjukkan akhir yang baik. Maka disunahkan dalam agama memulai apapun dengan mengucapkan basmalah. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubdada'u bi bismillah fahuwa aqta'u. Pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka kehilangan keberkahan. Maka kita mulai pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja bismillah. Mau ngapain aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa membuka pintu, bismillah. Mau naik mobil, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ntar malam bismillah juga. Bismillahi Allahumma jadibna syaitan wa jadbi syaitan ma razaqtan. Kan malam Jumat tadi. Yang pernah lupa lagi. Harinya boleh lupa, tapi bismillahnya gak boleh lupa. Di bismillah itu dalam segala hal. Mau naik kendaraan, mau begini, mau begitu, bismillah. Bismillah, kata bismillah. Jadi mengucapkan bismillah itu tanda kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyertakan Allah bersama kita. Jadi Tuhan kita ajak gitu. Kalau kita mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau begini, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau begitu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendapatkan keberkahan, kebaikan yang banyak. Baiklah, siang hari ini mungkin karena masih di suasana bulan Syawal, pengurus Majelis Ta'lim Telkomsel memilih judul tentang silaturahim. Karena salah satu tradisi kita di Indonesia di bulan Syawal seperti ini adalah tradisi bersilaturahim. Masih ada 1 minggu, ya. Mungkin yang belum ketemu saudaranya masih sempat untuk ketemu. Karena orang yang biasa kita datengin tiap tahun, sekarang kita belum datang. Dia masih nungguin nggak? Masih nungguin kali ya? Kok dia nggak datang lebaran ya? Oh, ntar minggu terakhir kali ntar datang, masih nungguin ya kali juga enggak ya. Jadi kebiasaan baik jangan ditinggal, termasuk kebiasaan silaturahim. Kalau kita punya kebiasaan baik jangan ditinggal, termasuk kebiasaan silaturahim. Orang yang tiap tahun kita datang, sekarang nggak datang, dia nungguin. Itu ini biasanya dia ke rumah gue ya lebaran ya. Oh dia nggak datang ya, dia nungguin. Maka mungkin yang masih sempat ada waktu di akhir-akhir bulan Syawal ini, walaupun silaturahim kapan saja, namun di Indonesia kita punya tradisi silaturahim di bulan Syawal.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sebagai hadis pembuka ya. Ini hadis yang sering kita dengar dan insya Allah kita sudah hafal ya. Dan di luar kepala nih hadis. Di luar kepala, lupa maksudnya udah nyangkut di kepala ya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba yuhibbu, artinya ingin, suka. Artinya siapa yang suka, siapa yang ingin. Man ahabba, siapa yang suka, siapa yang ingin. Dulu tahun 80-an ada iklan mie instan, ana uhibbu supermil ya. Ingat dulu yang zona 80-an apa ini? Tahu dulu. Zaman-zaman TPRI dulu ya. Mana suka siaran niaga. Masih ingat gak bu? Zaman TV kita masih hitam putih, yang gambarnya gak jelas. Kita ya, saya doang kan. Kita doang ini. Dulu TV kelurahan doang ada aja. Siapa yang ingin, kata Nabi di basato ya besutu, artinya lapang. Basit artinya luas ya. Ada Abdul Basit, jadi basato ya besutu. Innallaha yabsutur rizqa li ibadihi, Allah melapangkan rizki. Siapa yang ingin, ayyubsata lahu fi rizkihi, rizkinya dibikin basit, dibikin lapang, jadi luas. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, atharun artinya bekas, dan dikenang bekasnya. Kan orang meninggal dunia tapi masih diingat, orangnya udah gak ada tapi bekasnya masih diingat. Dalam surat Yasin ada ayat, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kalimat wa atharahum bekas artinya. Jadi kami, kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati hari kiamat nanti. Wa naktubu ma qaddamu, dan semua yang mereka lakukan di dunia ditulis, mau dicatat. Termasuk yang dicatat wa atharahum, bekas-bekas kita. Jadi orangnya udah gak ada tapi bekasnya masih ada. Orangnya udah gak ada tapi dia masih meninggalkan bekas. Dia rajin silaturahim. Maka kata Nabi, siapa yang ingin dipanjang, dimudahkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dikenang bekasnya, dikenang namanya. Orangnya udah gak ada, udah meninggal kapan tahu, tapi orang masih ingat. Bahkan kadang-kadang jadi nama jalanan, diabadikan namanya gitu, dikenang orang namanya. Maka apa yang harus dia lakukan? Falyasil rahimahu, maka rajin-rajinlah menyambung silaturahim. Jadi dari hadis ini ada dua keuntungan orang menyambung silaturahim, yaitu rizkinya akan dibikin mudah, dibikin gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan namanya dikenang, bekasnya dikenang, tentunya bekas yang baik. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia nanti, nggak ada yang amin ya, udah takut semua ya. Mudah-mudahan kalau nanti bapak meninggal dunia semua, amin ya. Dari sekarang foto yang bagus pak, buat naruh surat yasin. Kan sekarang ada orang bingung nyari foto buat surat yasin kan. Dari sekarang foto yang bagus dah, pakai dasi, pakai jas gitu kan, di studio. Dia nanya kalau foto buat apa nih pak? Buat cover surat yasin. Terus bagus juga tuh, jadi nanti istri kita nggak bingung nyari foto kan. Foto yang cakep, cikoko gitu kan. Biar inget mati juga, ya kan, biar inget meninggal. Kan orang sekarang susah nyari foto buat surat yasin kan, yang mana fotonya? Fotonya ligaya semua lagi begini gitu. Surat yasin nggak pantas. Maka dari sekarang saya menghimbau nih, kalau kapan-kapan bikin foto yang bagus. Ibu-ibu juga ya, bukan cuma ibu juga bu, biar kita ingat meninggal. Kita kembali, jadi siapa yang ingin dikenang nama, jadi dari ayat ini ingin dimudahkan rezekinya, dikenang namanya, rajin-rajinlah silaturahim. Nah, di bagian yang pertama, apa namanya, bahwa silaturahim itu mempermudah rezeki. Dalam dunia bisnis orang bilang perbanyaklah relasi gitu ya, kenalan, ya bahasa agamanya silaturahim. Mungkin zaman dulu manual ya, orang data, sekarang ya kartu nama ya gitu kan, email segala macam gitu kan, beragam sarana silaturahim. Termasuk silaturahim yang manual ya, ada kalau diundang hadir, itu cara kita menyambung silaturahim.
hadirin rahimakumullah, menyambung silaturahim ini atau kita berbuat baik, menjalin hubungan, tidak hanya sesama muslim kita menyambung silaturahim. Dalam tadi kan bahkan terhadap yang non muslim juga, yang apapun keyakinan dan agamanya, kita boleh-boleh saja menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka. Dalam Al-Quran ini, ayat ini mungkin perlu kita angkat di sekarang ya, karena kadang-kadang konflik antar agama suka menghangat lagi. Ini ayat jadi dalil tentang bahwa tidak mengapa kita memiliki hubungan baik dengan, harus dibedakan antara apa namanya, bekerja sama dengan berkasih sayang. Kan yang dilarang dalam Al-Quran adalah berkasih sayang, ya kan? Jadi berkasih sayang kepada, tapi kalau menjalin hubungan, bekerja sama, boleh nggak? Boleh-boleh saja gitu. Berkoalisi selama agendanya baik. Rasulullah SAW, kita lihat ayat ini, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang yang berlaku adil. Terhadap mereka yang berbeda keyakinan, boleh-boleh saja kita berbuat baik. Termasuk berbuat baik adalah bersilaturahim. Termasuk berbuat baik adalah bersilaturahim. Termasuk berbuat baik menolong mereka, membantu mereka. Rasulullah SAW dalam, kan kita ingat ketika beliau hijrah ke kota Madinah, ada 3 pekerjaan besar yang Nabi lakukan: membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajir dengan ansor. Yang ketiga, membuat perjanjian perdamaian dengan semua orang yang tinggal di kota Madinah apapun agamanya. Bahkan Rasulullah SAW atau komunitas Islam di kota Madinah, kan kita ingat pada perjanjian Hudaybiyah, kan Nabi mau umroh gak jadi, terus dibuatlah perjanjian. Rasulullah orang tahun itu nggak boleh hijrah, nggak boleh bikin umroh, terus suruh pulang lagi ke Madinah kan. Ada gencatan senjata selama 10 tahun. Bagi kelompok-kelompok selain kaum muslimin di Madinah, selain orang Quraisy di Mekah, bagi yang ingin bergabung dengan Nabi silahkan gitu ya. Yang mau bergabung dengan Quraisy silahkan. Siapa yang ingin bersekutu dengan Nabi silahkan. Bersekutu dengan Quraisy dipersilahkan. Waktu itu ada 2 kabilah besar, namanya Banu Bakar bersekutu dengan Quraisy. Ada namanya Bani Khuza'ah bersekutu dengan, sekarang Bani Khuza'ah bukan komunitas muslim waktu itu, dan terikat perjanjian dengan Nabi, mereka bersekutu dengan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Nanti singkat cerita, kenapa ada peristiwa penaklukan kota Mekah? Karena Quraisy dan Banu Bakar menyerang Khuza'ah. Khuza'ah itu secara agama mereka non muslim, tapi sekutu Nabi bukan? Sekutu Nabi. Ketika Bani Khuza'ah itu diserang oleh Bani Bakar dan Quraisy, Rasulullah membela mereka. Padahal secara agama mereka Islam bukan? Bukan, namun Nabi terikat perjanjian tuh. Jadi sekutunya dibela meskipun beda agama gitu maksudnya. Sekutunya Nabi, Khuza'ah itu dibela oleh Nabi pada peristiwa menjelang penaklukan kota Mekah kan? Karena dengan diserangnya Khuza'ah, maka perjanjian Hudaybiyah dibatalkan. Maka Nabi bersama para sahabat menyerang kota Mekah, menyerang Quraisy. Jadi asal mula ditaklukannya kota Mekah adalah peristiwa Khuza'ah diserang oleh Banu Bakar dan Quraisy yang merupakan sekutunya Nabi nih, Khuza'ah. Nah dari cerita ini Nabi, kalau mungkin jadi harus dibedakan antara bekerja sama dengan berkasih sayang. Jadi silaturahim boleh-boleh saja kepada orang yang beda keyakinan. Selama mereka di ayat ini, selama mereka berlaku adil, selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Ingat juga cerita ketika Abu Sofyan, mertuanya Nabi sebelum dia Islam. Kan Abu Sofyan punya anak, namanya siapa tuh yang jadi istri Nabi? Ada anaknya Abu Sofyan perempuan yang jadi istri Nabi, namanya Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah binti Abu Sofyan. Ini Romlah masuk Islam duluan, menjadi istri Nabi. Nabi menikah dengan dia sebagai penghormatan kepada Romlah karena dia Islam ya. Yang kedua, Nabi ingin menarik hati Abu Sofyan. Singkat cerita, ketika kota Mekah akan diserang pada peristiwa Fathu Makkah, Abu Sofyan tahu
Abu Sufyan ingin negosiasi dengan Nabi. Dia datang ke rumah Nabi. Dia ketemu anaknya Romlah nih, yang udah muslimah, dia jadi istrinya Nabi. Oleh Romlah dijamu bapaknya, dijamu, di selamat datang. Namun ingin duduk di kasurnya Nabi, digulung sama Romlah, sama Ummu Habibah. Kok digulung? Wahai ayah, ini kasurnya Nabi. Sementara engkau najis, engkau tidak boleh duduk di kasur Nabi SAW. Dan Nabi menegur Ummu Habibah pun gak usah gitu-gitu banget gitu. Maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa menservis orang itu, ya menservis tamu segala macam ya. Walaupun dia beda keyakinan, boleh-boleh saja ya, tidak mengapa. Kita sambung nih, kayak pada bengong ini nggak ada hubungan ya. Saya masih kekenyangan makan dodol kayak lebaran ya. Masih mengaji itu masih melayang aja gitu. Memang kalau bukan begini Pak. Kita kembali ya. Jadi mungkin ya bersilaturahim ya. Bersilaturahim. Mungkin kita sering lah kalau lebaran, kalau Natalan besok dikit lagi nih. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Gitu ya. Mungkin yang difatwakan oleh MUI mengucapkan selamat ya. Oke lah, kita kita taati peraturan MUI. Namun sekedar mungkin ya bersilaturahim, dia ngundang kita ada acara atau segala macam, saling mengunjungi, bersilaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Judul kajian kita siang hari adalah bersilaturahim. Ada ungkapan yang sering saya sampaikan, ungkapan al-harakah barokah, bergerak itu berkah. Silaturahim itu bagian dari bergerak. Jadi kalau ingin berkah, bergerak, jangan diam aja. Kita kalau diam aja semutan. Ini kan bergerak. Kalau diam aja sakit. Bergerak tanda hidup, diam tanda mati. Bergerak ya. Nah ini silaturahim bagian daripada mengamalkan ayat ini nih. Ini setelah Ramadan kita aktif kan segala macam gitu. Kita udah biasa bangun tengah malam, kita rajin ke masjid, udah bagus bergerak tuh. Mudah-mudahan terus-terusan tuh, jangan pas Ramadan berakhir lemes lagi. Ini terus bergerak ya, silaturahim. Al-harakah barokah. Ini hewan saja berubah ya. Jadi bergerak atau berubah itu baik. Bergerak itu baik, berubah itu baik. Sering juga saya sampaikan, air yang diam saja lama-lama lumutan. Tapi kalau airnya mengalir, itu lebih baik. Dalam kaidah fikih itu, air yang sedikit mengalir lebih baik daripada air banyak tapi tergenang. Ini bergerak. Jadi jangan takut untuk berubah. Ya. Mungkin tiap hari kita kalau kerja naik motor gitu, sekali-kali naik kereta gitu, atau jalan kaki yang dekat sepeda, jadi berubah ya, bergerak itu baik. Tiap hari makan bubur ayam gitu ya, berubah. Ada nggak ayam gitu tuh? 20 tahun kerja di Telkomsel, tiap pagi sarapan bubur ayam, nggak berubah sama sekali. Berubah itu baik, berubah. Ganti, mungkin kalau yang mohon maaf yang punya suami, ibu-ibu nih supaya nggak bosan, suruh ganti model rambut, terkeribun, terbonding, pendek, terpanjang gitu. Pakai jilbab, robah. Istrinya itu juga, dia penampilannya berubah. Ganti ini, penampilannya berubah. Al-harakah barokah, bergerak itu baik. Bahkan sholat itu sholat wajib di sini, sholat sunnah di mana? Geser dikit, gitu ya. Kalau kita sholat Idul Fitri berangkat dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lain. Itu Islam tuh mengajarkan kita berubah. Sesuai dengan ayat tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Agar bekas kita banyak gitu. Kita pernah sembahyang di sini, sembahyang di sini. Nanti kalau kebetulan kita kerja dipindahin, jangan sedih. Ustadz, saya udah kerja di Jakarta, enak banget, pindahin ke daerah. Pak, jangan sedih Pak. Al-harakah barokah. Mudah-mudahan Bapak, saya dipindahin Ustadz ke Jogja, jangan sedih Pak. Mudah-mudahan Bapak bulan depan pindahin ke Papua. Al-harakah barokah. Begitu tuh. Kan sekarang lagi ngetren, janganlah kita terbiasa di wilayah nyaman kan. Jadi berubah. Banyak perusahaan-perusahaan yang jadi mungkin lebih besar karena dia berani mengambil keputusan yang besar. Jadi berubah. Al-harakah barokah, ini juga bagian daripada silaturahim. Hadirin rahimakumullah,
Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang berhijrah kan juga bergerak ya. Siapa yang berani berhijrah, dia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, wasa'ah, dan rezeki yang banyak. Kan waktu kajian etikaf kemarin, ada datang kemarin etikaf ya. Jadi kalau kita berani berhijrah tuh, kalau bergerak tuh perubahan tuh besar. Gonzales kan, Zidane Gonzales di negaranya bukan siapa-siapa ya, pemain bola biasa, hijrah ke Indonesia, jadi terkenal ya, timnas ya. Ini jadi kan jadi berubah nasibnya tuh. Kan kalau main bola golnya mulu deh. Apa rahasianya? So nice. Rahasianya so nice. Saya tanya kemarin, apa rahasia? Dia makan 2 biji aja gol, belum makan toples gitu. Dia saya tanya waktu lawan Iran dia lupa makan semua. Dia tinggal di Iran nggak ada dia nyari di Iran. Itu rahasia. Jadi kita tahu sekarang rahasia pemain timnas kita kan. Jadi oleh Bahrain dicolong aja tuh zona sensitivitas saya. Jadi nggak bisa golin. Atau bisa lawan Qatar. Kita kembali hadirin. Nggak ada hubungan namanya. Tapi begitulah orang yang, kenapa Irfan Bahdim naik namanya tuh? Keluarganya mengambil keputusan hijrah gitu ya ke Belanda. Kan naik daun tuh, ya kan? Padahal banyak yang lebih ganteng daripada Bahdim. Banyak ya? Banyak gak? Kan wajahnya ya biasa andar lah ya gitu. Kenapa? Mungkin yang bikin nama dia naik waktu dia hijrah tuh, hijrah. Ini saya menghimbau kita semua jangan takut untuk berubah ya. Ini kalau hubungan dengan ini kan pembukaan pengajian. Kalau saya secara pribadi, kita mudah-mudahan anak kita lebih pintar dari kita, amin. Kalau kita ngerasa sekolah udah tinggi, anak kita lebih tinggi lagi sekolahnya. Sekolahin yang jauh, bukan cuma di luar kota, nanti keluar negeri, keluar. Karena ketika dia sekolah keluar dari kampungnya, keluar dari kotanya, dia keluar kota, keluar provinsi, keluar negeri, bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat pengalaman yang banyak. Bergerak. Jadi orang bilang kalau sayang anak apain? Buang. Sayang anak buang yang jauh. Suruh sekolah yang jauh. Dari sekarang kita cita-citanya, anak kita mungkin masih SD kan, dari kelas 6 lulus, mungkin dia pesantren, mungkin dia mulai SMA, biar dia mandiri, kuliah sekolah yang jauh. Karena al-harakah barokah, bergerak itu berkah. Berhijrah itu kata Nabi membuka peluang rezeki yang banyak, Jangan takut untuk berubah. Jadi bagi yang mungkin sekali lagi udah enak-enak, kita kan udah enak kerja ya, dipindahin, karena males ya. Atau kita ngontrak buat para kontraktor nih. Yang udah enak kontrak di sini, dipindahin. Kan kontrak di RT 3 pindah kontrak RT 4. Ustadz yang punya kontrakan yang mau dipakai lagi kontrakannya, saya pindah, nggak apa-apa dah. Buat para kontraktor kalau pindah-pindah jangan sedih, jadi banyak saudara jadi banyak teman. Kapan-kapan kalau mau ngawinin banyak ngundang banyak. Banyak kenalan. Kita kembali, rahimakumullah. Ini Allah yang bilang nih, siapa yang berani hijrah di jalan Allah akan mendapatkan bumi ini luas dan rezeki yang lapang. Buat yang mungkin ya udah kata orang kampung bantet ya, artinya karirnya udah bantet gitu, atau bisnisnya udah nggak maju-maju kan, ambil keputusan yang besar, hijrah. Siapa yang berani berhijrah, dia akan mendapatkan bumi Allah ini luas dan rezeki yang lapang. Al-harakah barokah. Bahkan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah di jalan Allah, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempatnya tujuan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya udah dapat insya Allah SWT. Jadi yang keluar niatnya baik, ingin silaturahim, ingin hijrah, mencari kehidupan yang lebih baik, belum sampai tempat tujuan, pahalanya udah dicatat insya Allah SWT. Ada cerita salah seorang Nabi cerita nih, kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang yang mengunjungi saudara di kampung yang lain. Dia begini satu rahim. Di tengah jalan, fa arsadallahu taala ala madrajatihi malakan. Ada malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala menemui orang ini. Berdasarkan hadis ini, malaikat mungkin berubah menjadi bentuk manusia. Jadi malaikat menemui orang ini, bertanya nih malaikat. Falamma ta'alaihi, begitu ketemu malaikat tanya, aina turid? Mau kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin silaturahim ke rumah saudaraku di kampung ini. Jadi kan orang suka cerita ya.
Mungkin nggak ya malaikat? Mungkin saja malaikat berubah wujud jadi manusia. Di hadis ini dan juga banyak hadis yang lain, pernah Nabi Muhammad dengan Umar lagi ngobrol kan, datang malaikat, ya, bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kapan kiamat. Begitu orang itu jalan, apa kata Nabi? Ya Umar, tahu nggak kau tadi siapa? Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, innahu Jibril, dia adalah Jibril. Jadi mungkin saja ada orang yang berubah jadi, ada malaikat yang berubah jadi manusia. Sebab kalau malaikat datang menemui kita dalam bentuk malaikat pingsan gitu, kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Maka orang bilang begini, walaupun sih ini nasihat orang kampung aja ya, kalau ada orang yang minta tolong sama kita atau segala macam, kalau bisa bantuin nggak? Kalau nggak bisa bantuin bilang aja, maaf Pak, saya nggak punya duit Pak. Kan kadang ada orang pengemis ke rumah, Bu minta Bu, gitu kan, Pak minta Pak. Kamu gagah-gagah gini minta-minta, udah gak ngasih ngomel lagi, gagah-gagah gini, ya kerja dulu. Atau kasih berapa dah, 1.000 dah. Ya Pak, saya mau ini pengisi pulsa nih Pak, ya. 1.000 lah Pak, goceng Pak. Hanya kalau yang begitu, kalau kasih, kalau nggak kasih maaf ya Bu ya. Nah begitu ketemu, ditanya mau kemana engkau? Aku yang silaturahim ke rumah saudaraku di kampung ini. Malaikat nanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tahrubbuha alaihi, ada enggak engkau ingin ini? Apakah ada tujuan tertentu nikmat dunia, bisnis yang kau cari? Apa tujuanmu? Kamu ada urusan bisnis ya? Ada urusan bisnis? Yang ditanya menjawab, la, enggak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, kecuali aku semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ke rumahnya memang ya silaturahim. Aku cinta pada Allah. Kan kadang-kadang tidak sedikit orang yang silaturahim karena ada urusan bisnis gitu kan, ada urusan tertentu, datang memang pengen silaturahim aja. Maka berkatalah malaikat ini, fa inni rasulullah ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku adalah utusan Allah datang kepadamu mengabarkan bahwa Allah cinta kepada kamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu. Waduh, kaget loh itu kan. Tentunya nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya ini orang didatangi oleh Jibril, oleh malaikat. Kita melihat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ditanya, kalau yang begini malaikat apa namanya nih? Pokoknya malaikat aja deh. Mungkin nggak Jibril, punya malaikat. Malaikat tentu banyak ya. Yang kita ketahui namanya atau yang populer ada 10 orang malaikat. Jibril. 10 malaikat, bukan 10 orang ya, 10 malaikat. Tapi dan mungkin saja ada malaikat-malaikat yang di bahasa Inggris kan malaikat itu angel ya. Ketuduhan orang-orang ahli kitab kan malaikat perempuan. Maka kalau dalam bahasa Inggris malaikat itu angel ya. Padahal ya kalau dalam bahasa agama malaikat itu laki perempuan. Wallahu a'lam. Ahli kitab di zaman Nabi mengatakan malaikat adalah banatullah, anak perempuannya Allah ya. Nah bagi kita kaum muslimin malaikat itu ya malaikat, laki perempuan, wallahu a'lam. Namun kalau di referensi mereka ya, malaikat itu perempuan ya, maka dibahasakan apa tuh? Angel ya. Kita kembali. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa menjelaskan ciri-ciri mukmin sejati. Di antara ciri mukmin adalah menyambung silaturahim. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Mudah-mudahan kemarin kita termasuk orang yang memuliakan tamu kita ketika lebaran. Amin. Kan orang ke rumah kita jamu, alhamdulillah kemarin kan. Atau mungkin masih ada nih besok-besok yang datang nih ke rumah kita nih. Masih ada nggak ke lebaran? Kalau masih ada keluarin ya. Kacang udah berulat sekarang ya. Kayak oleh tamu, jamu dengan baik. Kita suruh makan, ya, Pak, silakan Pak. Tapi jangan lupa biskuitnya buka, ini kadang-kadang lemnya belum dibuka soalnya. Ya Pak, Bu, cobain dong. Gimana nyobain harus dilem Pak. Kemarin begitu lebaran tuh. Gue gimana mau nyobain orang kaum gue harus dilem. Kata yang punya rumahnya Pak, kalau nggak habis buat dulu tidak ada besok. Kalau Bapak mau sih bukain nih lemnya. Ya lu bukain aja lemnya. Dia kayak nastar masih dilem kadang-kadang. Ya, kita mau ngambil nggak enak, repot. Gitu Bu, ya boleh nih. Sampai sekarang masih ada.
Nah ini kita kembali jadi apa namanya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang pertama muliakan tamu. Minimal kita tuangin air putih, sempat minum teh. Pernah saya ceritakan di sini, kalau bisa orang makan di rumah kita, karena kita mengajak orang makan di rumah kita itu sebuah apa tuh ya, kita memuliakan tamu, ajak makan. Jangan sampai kita ke rumah orang ya nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, ada nggak begitu? Ngobrol lama banget, gak ada apaan. Pas mau pulang baru, Pak belum makan Pak. Makan apa? Gak makan udah kan. Ada yang bilang pas mau pulang baru basa-basi. Mau kemana sih Pak? Buru-buru Pak. Belum makan apaan? Nah udah 2 jam ngobrol. Oh makannya dari tadi makan. Ada nggak yang begitu tuh? Jelek tuh, jangan diulangi lagi tuh. Ya udah tamu langsung keluarin yang kita punya dah. Ini gini hadirin, ini masalah memuliakan tamu bukan masalah kaya, bukan masalah miskin. Tidak sedikit orang yang ekonominya pas-pasan, mohon maaf ya, mungkin dia kita lihat keluarganya biasa-biasa aja, tapi kalau kita datang memuliakan tamu, ada nggak tuh? Ya Allah, ini orang repot banget kita datangnya. Kita merasa terhormat nggak tuh? Di warung beliin minuman, beliin pantau, beliin teh botol gitu ya. Dia nggak biasa jajan, pas ada kita aja dia repot banget. Anaknya duduk di bawah nungguin kita pulang. Kamu ngapain lah? Oh nggak pulang-pulang. Dia keluarganya jarang jajan, ada kita aja. Ada kita, dia repot banget gitu ya. Luar biasa nih orang, mudah-mudahan rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu maunya tuh, ada tamu yang muliain tamu. Keluarin namanya gelas yang baik, cangkir gitu kan, memuliakan tamu. Dan ketika tamu merasa ya Allah, aneh ke rumah si fulan orangnya ini banget ya, kita dimuliain banget ya gitu ya. Ini kan tuh orang seneng. Terutama hadirin, mohon maaf sekali lagi, terutama kalau datang keluarga sendiri. Mertua main ke rumah kita, kalau pengen disayang sama mertua, kalau mertua datang repot kita kalau bisa. Maksudnya kita harus repot gitu. Apa namanya, punya beliin apa aja dah, beliin es krim, beliin minuman, meskipun mertua kita nggak minum, kita juga tahu kan kalau dia nggak minum, kamu nih ibu datang repot banget ya. Ini hadirin, mungkin mertua kita kurang sayang sama kita karena mungkin kita kalau dia datang biasa-biasa aja, kita repot kalau ada mertua kita repot. Pokoknya biar dia girang nih, bukan ya, memang begitulah seharusnya begitu. Ada orang tua, ada mertua ya. Dan saya ulang sekali lagi, kita saya secara pribadi mungkin kita semuanya, mungkin yang udah nggak ada orang tuanya, yang mertuanya udah meninggal, yang orang tua udah nggak ada, kita sedih kan. Kalau mungkin mereka masih ada, mereka ke rumah kita sediain yang bisa kita sediakan. Kita kembali adalah rahimakumullah. Yang pertama, ciri mukmin sejati falyukrim dhaifahu. Yang kedua, man kana yu'min billahi wal akhir falyasil rahimah, menyambung silaturahim. Jadi yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyambung silaturahim. Boleh yang mudaan kepada yang tuaan atau yang lebih tua kepada yang muda. Yang beriman kepada Allah yang terakhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini aturan Islam dalam memuliakan tamu. Mungkin masih ada di antara kita yang sekarang masih kedatangan tamu. Ustadz, tamu saya dari Lebaran sampai sekarang belum pulang-pulang. Pengen main di Jakarta sampai sekarang. Ini Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ad-diyafatu thalathata ayyamin. Kewajiban menjamu tamu itu lamanya selama 3 hari. Ada tamu nginep berapa hari Ustadz? Kita mesti menjamu, kata Nabi 3 hari. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah alaihi. Yang lebih dari itu, kalau tetap kita menjamu dia, sedekah. Tapi kalau 3 hari pertama, wajib kita menjamu tamu. Istilahnya kita anterin. Kalau dia ini kita iniin. Sarapan pagi beliin tupat sayur. Hari kedua bubur ayam. Hari ketiga apa? Sediain nasi ulam, nasi uduk. Hari keempat bilang, nah Pak, maaf ya Pak ini udah 4 hari. Memang apa kalau udah 4 hari? Ini kan kita tempel, kita perbesar, baru baca aja. Tempel kamar tidur dia. Bapak belum baca Pak itu? Oh iya. Maka ada tamu tempel dikasih bingkai nggak? Ad-diyafah salah satu ayat. Atau kasih surat udah. Famakana wara'a. Kita pun kalau bertamu harusnya begitu tuh. Kita kan bertamu nih, udah lebih 3 hari, kita nawin Pak, ini udah hari keempat Pak ya. Karena saya ada urusan, saya masih numpang di sini nih.
Tapi ini karena udah berdasarkan agama, biar saya ngurus sendiri dah. Saya udah nyari sendiri. Ya, saya udah tahu di mana warung, di mana ini kan saya udah tahu sendiri. Kadang-kadang tuan rumah kan gitu, tuan rumah kan juga ngomong sama istrinya, ini tamu gitu pulang-pulang. Betah banget kayaknya tamu kita, udah kayak rumah sendiri kayaknya. Nah maka yang punya rumah juga ngerti, yang tamu juga ngerti. Kalau kita sebagai tamu ngerti, 3 hari pergi, terus datang lagi. Katanya rumah dari pertama lagi. Strategi juga tuh pulang. Ibarat game udah game over kan, main lagi permainan baru gitu kan. Tapi harus tahu nih, ini kan Rasulullah ini kan agama kan mengajarin ya, kita kan ada sebagai sohibul bait ingin menjamu tamu, cuma kita kan repot kerja begini begitu ya, kita harus ya banyak urusan lah. Kalau terus-terusan nganterin juga kan, hari pertama nganterin Taman Mini, hari kedua nganterin ke Ancol, nganterin ke Ragunan, hari keempat ya Allah Pak jalan sendiri ya Pak, sudah gitu. Jadi kan tapi hari 1, 2, 3 anterin nggak? Anterin, lu tuh bosen banget tuh ya Allah, ya orang di Ragunan lama banget, cuma binatang buat fotoin.